Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang akan dibahas di ujian tengah semester kita, yaitu di bab pertama, yaitu mengenai ciri, sains, dan langkah metode ilmiah. Nah, yang bagaimana itu? Mari kita cek tayangan video berikut yang merupakan potongan dari pertemuan sebelumnya. Yuk, kita cek. Selanjutnya, bahwa ada ciri-ciri loh pada pelajaran sains ataupun kegiatan sains, yaitu pertama objektif. Artinya kamu membahas tentang satu topik tapi tidak melulu dari satu titik itu aja. Kita harus melebarkan ke topik yang lain, ke bagian-bagian lain untuk memperjelas topik yang kamu bahas. Terus yang kedua, sesuai dengan logika. Artinya menggunakan pikiran sehat, tidak menggunakan perasaan. Oke? Terus yang ketiga, dinamis atau dapat berkembang. Artinya gini, ilmu pengetahuan pasti akan berkembang, begitu juga dengan ilmu sains. Seperti tadi, kamu sudah melihat mikroskop bentuk sederhana, tapi di tayangan video di awal, Miss tunjukkan adalah mikroskop yang ada di lab kita. Itu adalah mikroskop yang lebih modern dari yang tampilan yang sebelumnya. Aku berarti dapat berkembang. Terus, objeknya itu harus benda nyata. Ingat, kembali ke poin kedua sesuai dengan logika. Nyata. Yang kelima, yang terakhir adalah menggunakan langkah yang sistematis. Nah, langkah-langkah ini ataupun tahapan-tahapan ini seharusnya ada yang jelas. Dan jika nanti kamu misalnya melakukan suatu pengamatan ilmiah, lalu ada hasilnya, terus orang lain mau menguji, benar nggak yang kamu lakukan? Cocok atau tidak? Nah, itu nanti ada langkah-langkah yang diikuti mereka. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Itu yang harusnya ada di sini. Oke. Metode pengamatan. Untuk metode pengamatan ini ada beberapa langkah yang harus kamu pahami, yaitu ada singkatan bernama MOPEK. MOPHEK. Ya, bagaimana itu? Yang pertama, M, merumuskan masalah. Artinya mencari masalah. Apa kejadian yang ada di sekarang, yang lagi hebohnya apa? Itu yang kamu amati. Yang sekarang itu adalah penyakit COVID. Yang bagaimana itu? Itu mencari masalah. Terus yang kedua, O dan P. O itu observasi ataupun pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data ini bisa kamu ambil sumber-sumbernya dari buku, mencari dari internet, terus wawancara dengan orang lain atau sekitar dan bagaimanapun. Bagaimana cara kamu mengumpulkan data. Kemudian, biasanya data ini nanti akan mendukung kamu melakukan hipotesis atau dugaan sementara. Nanti kata kuncinya di sini adalah mungkin, diduga, kemungkinan. Nah, itu ada kata kunci dari yang namanya hipotesis. Jadi, tadi juga rumusan masalahnya adalah penyakit COVID. Pengumpulan datanya, siapa saja yang kena. Apa saja kemungkinannya, gejala-gejalanya apa, ciri-cirinya apa. Nah, itu semua pengumpulan data. Kemudian hipotesis atau dugaannya, kemungkinan penyakit itu disebabkan karena flu biasa, atau kemungkinan penyakit tersebut disebabkan oleh sentuhan fisik dengan orang lain. Nah, kemungkinan apakah itu benar atau enggak, itu nanti akan kita cek di bagian selanjutnya. Nah, ini yang menentukan benar atau tidak dugaan kamu. Eksperimen. Nah, di eksperimen ini bisa kamu baca di buku paket kamu di halaman yang namanya di halaman 6. Eksperimen ini sebenarnya adalah bagaimana kamu melakukan percobaan-percobaan. Nah, percobaan ini ada pengamatan, terus nanti pengamatannya itu dilakukan, terus ada dua hal di sini nanti akan dibahas, yaitu keberadaan variabel dan adanya alat dan bahannya, ya. Kalau alat dan bahan yang pasti kamu sudah paham apa yang mau kamu bahas. Sedangkan yang nanti variabelnya ataupun hal-hal yang mendukung ke sana adalah pertama, adanya variabel kontrol. Artinya variabel ataupun perlakuannya itu secara normal, tidak ada penambahan apapun. Ya, perlakuan khusus tidak ada. Yang kedua, selain variabel kontrol, ada variabel variabel bebas. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang ditambah-tambahkan. Inilah yang membuat beda dengan yang variabel kontrol. Misalnya gini, untuk penderita COVID, yang pertama variabel kontrol,
dibiarkan saja orang penderita penyakit COVID ini, terus dia tidak diberikan pengobatan, tidak diberikan masker, dia melakukan aktivitas seperti biasa, apa yang terjadi sama dia? Usianya sepanjang atau tidak dengan penyakitnya itu? Oke, yang kedua, variabel terikatnya ataupun bebasnya. Nanti penderita yang kedua diberi perlakuan khusus, misalnya diberikan masker. Oke, terus yang kedua nanti diberikan obat-obatan, multivitamin dan makanan sehat, terus menjalankan pola hidup yang sehat. Apakah ini memberikan pengaruh baik terhadap penyakit yang ditunjukkan pada kontrol? Nah, ini yang nanti akan dibahas. Kemudian nanti ada yang namanya variabel terikat atau respon. Nah, ini nanti merupakan data yang didapat dari kedua variabel sebelumnya, variabel kontrol sama variabel bebas. Apa yang didapat? Bagaimana nanti efeknya orang yang penderita COVID jika diberikan perlakuan-perlakuan yang tadi yang sudah disebutkan. Terus bagaimana juga terhadap yang si kontrol. Apakah ada perbedaan? Nah, itu semua datanya disajikan dalam bentuk tabel atau sejenisnya. Oke, terus yang kedua, nanti akan ada penampilan yang namanya diagram ataupun hasil pengamatannya. Ada grafiknya. Nah, grafiknya ini bisa grafik batang atau diagram batang, diagram garis, diagram pie, dan segala macamnya. Oke, itu di bagian eksperimen. Nah, sampai sini aman ya? Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah topik di mana kamu nanti akan memberikan hasil laporan dari kegiatan yang kamu lakukan. Dan kesimpulannya nanti berupa data yang bisa kamu tuangkan dalam bentuk karya ilmiah. Ya, karya ilmiah ini ada dua cara, apakah hanya pembuatan buku saja atau dengan kondisi mempublikasikannya dengan orang-orang, apakah dengan melakukan seminar atau menayangkannya secara daring ataupun online di sosial media atau segala macamnya. Yang pasti untuk kesimpulan dia diberitahukan ke orang lainnya. Oke, sampai metode pengamatan. Ada masalah? Tidak ada? Kita lanjut. Nah, anak-anak sudah paham ya tayangan video yang tadi, yaitu mengenai salah satunya adalah ciri sains, yaitu apa tadi? Ya betul, objektif, sesuai dengan logika, dinamis, dan objeknya benda nyata, serta yang terakhir adalah ada langkah-langkah yang sistematis. Nah, langkah-langkahnya ingat saja, MOPEC. Apa aja? Iya, mencari masalah, observasi atau pengumpulan data, hipotesis ataupun dugaan sementara, melakukan eksperimen, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Oke, nah pertanyaan berikutnya, yaitu alat apa saja yang ada di laboratorium? Yuk kita cek video berikut ini. Di sini akan membahas tentang beberapa alat pengukur. Kalau yang ini pasti kamu sudah hafal, yaitu siapa? Iya betul, termometer. Dan ini akan digunakan untuk mengukur suhu baik ruangan maupun cairan tertentu. Kemudian ini ada yang namanya gelas ukur, mengukur yang namanya volume suatu cairan dari yang ukuran terkecil 10 mili, ada yang bahkan 10 mili sampai yang 1 liter. Oke. Kemudian di sini pasti kenal ya, timbangan. Nah, ini mengukur massa suatu benda. Kemudian nanti kalau untuk benda cair bisa juga digunakan, tapi jarang menggunakan timbangan pada benda cair. Lalu yang berikutnya adalah, ada yang tahu ini? Iya, gelas kimia. Nah, gelas kimia ini ada jenisnya. Di sini nampak jelas tulisan Pyrex ya. Pyrex artinya dia gelas yang tahan panas. Jadi kalau misalnya dilakukan proses pemasakan ataupun pemanasan, gelas Pyrex ini yang dianjurkan. Kalau tidak ada tulisan Pyrex, berarti dia tidak tahan panas dan jangan coba-coba gunakan untuk pembakaran, proses pembakaran. Oke? Nah, berikutnya ada alat untuk mengambil zat atau benda. Nah, yang pertama di sini adalah penjepit kayu. Ini diutamakan untuk mengambil tabung reaksi dalam kondisi tertentu, misalnya tabung reaksinya dalam kondisi panas. Yang kedua itu adalah penjepit ataupun pinset. Nah, di sini tujuannya untuk menjepit atau mengambil benda dengan ukuran kecil. Oke. Kemudian ini pipet tetes dan tujuannya untuk memindahkan atau mengambil beberapa tetes zat cair. Oke. Nah, alat pembakar di sini sudah Miss uraikan. Tapi untuk penggabungannya kira-kira seperti ini dia di bawah. Nah, yang pertama itu adalah bunsen. Nah, untuk bunsen ini sebagai sumber api bisa diganti dengan, kalau ini secara manual ya. Kalau untuk secara modernnya sih bisa langsung menggunakan kompor listrik atau kompor gas yang ukuran kecil, kompor portable.
Oke, tergantung lab yang menggunakannya ya. Terus selain bunsen nanti ada penyanggahnya yang bernama kaki 3. Kemudian ini alasnya. Nah, alasnya bernama kasa. Kasa di sini tujuannya ada dua, selain meratakan panas, juga penyangga terhadap benda yang ataupun tabung reaksi ataupun gelas kimia yang digunakan untuk wadah memanaskan. Jadi dia di sini penyangganya supaya misalnya untuk penyangganya ternyata diameter yang alasnya ini lebih besar daripada gelas reaksi yang mau dipakai. Nah, bisa menggunakan kasa. Oke, sampai sini aman ya? Oke, lanjutnya. Alat-alat yang digunakan. Yang pertama, ini ada yang namanya batang pengaduk, digunakan untuk membantu dalam memindahkan zat cair. Nah, untuk beberapa kasus bisa digunakan untuk mengaduk beberapa kasus. Kemudian ini adalah cawan Petri atau Petri dish, digunakan sebagai wadah untuk membiakkan mikroorganisme. Misalnya gini, kalau kamu jadi peneliti, rupanya kamu ingin memperbanyak suatu mikroorganisme, misalnya COVID. Nah, kamu bisa menggunakan cawan Petri untuk wadah perbiakannya atau perbanyakannya. Terus ini adalah yang namanya kaca objek. Nah, kaca objek ini nanti diutamakan ke penggunaan mikroskop. Nah, di sini nanti diletakkan bahan-bahan ataupun bagian yang akan diamati. Oke, penutupnya ini dia. Ini kaca penutup, ini sangat tipis ya, sangat tipis, hati-hati. Dan kalau mereka digabungkan, nanti ukurannya setengah panjang dari kaca objeknya. Kemudian ini gelas arloji. Gelas arloji ini digunakan sebagai alat yang digunakan untuk wadah zat yang akan ditimbang, biasanya berupa serbuk. Lalu berikutnya ini, oke, secara manual namanya mortal dan alu, tapi ini digunakan untuk menghaluskan zat padat yang dibutuhkan pada lab sains atau medis. Nah, kalau untuk modernnya sih kita biasa bilang dengan blender, tapi ini secara manual ya. Kalau manual di rumah itu biasa dibilang dengan giling. Nah, anak-anak, kesimpulannya adalah bahwa alat di laboratorium terdiri dari bahan kaca, bahan logam, kemudian ada juga dari bahan keramik, dan terakhir ada yang terdiri dari alat elektrik. Nah, contohnya tadi sudah jelas ya. Kemudian kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab ketiga, keanekaragaman makhluk hidup. Nah, di sini sudah paham ya mengenai sistem 2 kingdom sampai 6 kingdom. Nah, yang pasti penambahan mulai dari virus, monera, dan protista. Di sini juga Miss tayangkan salah satu contoh tata nama binomial nomenklatur pada hewan anjing, tapi di sini ada yang salah, yaitu iya betul, divisi. Divisi harusnya filum. Kemudian di sini ada yang tata nama dari yang namanya jahe, Zingiber officialis. Nah, perhatikan pembentukan namanya karena di sini ada bahasa khusus untuk yang di kelas, ordo, dan famili pada hewan dan tumbuhan. Tadi sudah jelas pada hewannya. Oke. Nah, berikutnya untuk yang namanya hewan ini, ingat ada penamaan versi tulisan tangan dan versi tulisan ketik. Oke. Lalu, mengingatkan lagi untuk perbedaan dari sistem 5 kingdom. Miss keluarkan yang namanya virus. Oke? Di sini ada dinding sel, membran inti sel, jumlah sel, ada tidaknya klorofil, dan cara untuk mendapatkan makanan. Nah, untuk detailnya bisa lihat di tayangan video pada pertemuan sebelumnya. Oke, ini hanya berupa rangkumannya saja. Perlu diperhatikan untuk kelompok plante itu nanti terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu yang tak berpembuluh dan yang berpembuluh. Berpembuluh itu adalah berkas pengangkut ya, silam dan floem. Nah, ini yang pertama Bryophyta. Di kelompok tak berpembuluh ternyata ada siklus hidup. Ingat aja ramal Jess. Miss mau fokuskan di L-nya penghasil sel kelamin ya. Sedangkan yang satu lagi tumbuhan berpembuluh tingkat rendah adalah tanaman paku atau Pteridophyta. Ingat siklus hidupnya rata zep. Nah, sedangkan nanti berpembuluh satu lagi adalah kelompok yang namanya Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, yang bagaimana itu silakan cek buku kalian.